Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Nyampe ke makalah berapa? Masih makalah ke-42 ya, belum selesai ya. Di dalam makalah ke-42 qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Nasihat yang ke-42 ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum, dicintai olehku dari dunia kalian itu 3 perkara. Yang pertama adalah apa? Wangian. Yang kedua wanita. Yang ketiga menjadikan penyedap mataku di dalam surga. Kemudian Abu Bakar alaihissalam juga menyertakan pendapatnya terhadap 3 perkara itu. Apa saja menurut Abu Bakar? Nah, dicintai oleh Abu Bakar ini wajahnya memandang wajah Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga, anaknya Abu Bakar, putrinya Abu Bakar menjadi istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambut lagi oleh Umar bin Khattab. Apa kata beliau? 3 perkara tadi. Menyuruh atau memerintah kebaikan terus. Yang ketiga, baju yang kusam. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, yang ketiga, membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Menurut Sayyidina Ali yang daerah sini, dari sana, di sana, dari tadi, di sini, sekarang. Yang 3, yang Sayyidina Ali. Terus dengan pedang atau memerangi dengan pedang. Terus fabainamahum kadzalika, fabainama, di waktu mereka itu kadzalika bercakap, lagi bercakap-cakap mereka, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Umar, Abu Bakar beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap-cakap. Fabainamahum kadzalika, fabainama, maka di waktu mereka itu bercakap-cakap, ngobrol, tiba-tiba datang Jibril. Siapa Jibril? Tiba-tiba malaikat Jibril datang ketika senang-senangnya mereka bercakap-cakap. Kemudian Jibril berkata, waqala, dan Jibril berkata, waqala, dan Jibril berkata, arsani Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengutus kepadaku. Arsani Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala, Allah mengutus kepadaku, lamma, ketika sami'a maqalatakum, Allah mendengar perbincangan kalian,
Lama ketika sami'a Allah mendengar maqalatakum perbincangan kalian, wa amaraka dan Allah menyuruh kah kepadamu, wa amaraka dan Allah menyuruh kepadamu antas alani untuk bertanya kepadaku. Oh, ya Rasulullah. Wa amaraka dan Allah memerintah kepadamu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ketika Allah mendengar percakapan sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah, kemudian Allah memerintahkan mengutus kepada Jibril alaihissalam menyuruh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, antas alani untuk bertanya, antas alani untuk engkau bertanya nih kepadaku, antas alani untuk atau agar engkau bertanya kepadaku, antas alani agar engkau bertanya kepadaku, amma dari apa, amma dari apa, uhibbu yang aku sukai, yang aku cintai, in kuntu bentar. Amma dari sesuatu, dari apa, uhibbu yang aku sukai atau yang aku cintai, in kuntu jika aku min ahli dunia termasuk dari penduduk dunia, in kuntu min ahli dunia jika aku termasuk penduduk dunia, ahli dunia. Faqala maka bertanya Rasulullah, faqala maka bertanya Rasulullah, Rasulullah bertanya, ma tuhibbu, ma tuhibbu apa yang engkau sukai Jibril, ma tuhibbu apa yang engkau sukai Jibril, in kunta jika engkau, in kunta jika engkau min ahli dunia termasuk ahli dunia. Jadi ketika ngobrol mereka ngobrol antara Rasulullah bersama sahabat-sahabat, bersama Umar, bersama Ali, bersama Abu Bakar, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang kepada mereka. Untuk apa mereka datang? Untuk apa malaikat Jibril datang kepada para sahabat di tengah-tengah bercakap-cakap Rasulullah bersama sahabatnya? Untuk meminta. Allah mengutus kepada Jibril memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah. Bertanya, kalau seumpama malaikat Jibril ini menjadi penduduk dunia, menjadi penduduk bumi, apa sih sebenarnya
yang disukai oleh malaikat Jibril. Apa sih yang dicintai oleh Jibril? Kalau Rasulullah SAW kan sudah jelas. Rasulullah suka kepada 3 perkara. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah, ini yang disukai Rasulullah. Terus apa yang disukai oleh Jibril alaihissalam? Ditanya oleh Rasulullah, "Ma tuhibbu in kunta min ahli dunya?" Apa yang kau sukai Jibril jika engkau menjadi penduduk dunia atau jika engkau termasuk penduduk dunia? Faqala, maka Jibril menjawab. Faqala, maka Jibril menjawab, irsadu dhalina. Irsadu dhalina, memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim itu sejatinya sedang menganiaya dirinya sendiri. Orang zalim, orang yang tersesat, maaf, pikiran zalim. Irsadu dhalina, irsadu memberikan petunjuk, al-dhalina memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Malaikat Jibril sukanya satu. Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada yang tersesat. Memberikan petunjuk kepada arah yang lurus, memberikan petunjuk kepada arah yang benar. Inilah malaikat Jibril alaihissalam kalau seumpamanya menjadi penduduk. Kemudian yang kedua, wa mu'anasatul quraba al-qanitin. Wa mu'anasatu al-gharabai al-qanitin. Wa mu'anasatu, dan menenangkan al-qurabai, kepada orang yang mengembara. Wa mu'anasatul gharabai, dan menenangkan kepada orang yang mengembara. Al-qanitina, yang taat kepada Allah. Menenangkan orang-orang yang mengembara. Jadi yang kedua adalah malaikat Jibril alaihissalam menenangkan kepada orang-orang yang sedang mengembara, yang taat kepada Allah. Orang yang mengembara, apalagi tidak punya bekal, mereka akan kesulitan, akan khawatir besok mau makan apa. Hari ini makan apa? Namanya juga dalam keadaan mengembara. Tapi orang yang taat kepada Allah tidak pernah bingung. Allah suka memberi kepada hambanya dari sesuatu yang tidak sama sekali. Tahu-tahu kalian menjadi orang yang hafal Al-Quran, Allah berikan kedudukan yang luar biasa. Tidak hanya kalian yang diberikan kedudukan, orang tuanya di dunia dan di akhirat mendapatkan mahkota yang luar biasa. Pernah lihat di acara-acara Ramadan penghafal sini menonton atau belum pulang dari kontrak? Sudah. Bagaimana orang tuanya ketika mereka bisa memberikan penampilan yang terbaik,
ternyata diumrohkan. Ya mungkin orang tuanya tidak pernah berpikir terbayang akan diberikan umroh secara gratis. Kadang mereka tidak terbayang anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Tapi Allah berikan petunjuk kepada hamba-hamba yang saleh. Anaknya dimasukkan ke pondok, diperhafalkan Al-Quran. Kemudian karena dia mengembara dalam urusan agama, Allah berikan kenikmatan seperti itu. Masih di dunia, belum di akhirat. Malaikat Jibril sukanya ketika menjadi penduduk dunia. Apa kesukaan yang kedua? Menenangkan. Kalau kalian suka menenangkan kepada orang tua, papa, tenang. Selagi anakmu mondok di pesantren, jangan khawatir masalah biaya. Yang penting mama sama papa ikhtiar, Allah akan berikan jalan keluar. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan itu sedang menenangkan mama dan papa. Papa dan mamanya sedang dalam keadaan mengembara dalam ketaatan kepada Allah. Khawatir kalau anak saya di pesantren besok nggak bisa ngasih uang, minggu depan kereta kiriman dan sebagainya. Tenangkan sama kalian. Ikuti jejak Jibril alaihissalam. Tenang. Anakmu sudah dipukul oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, rizkinya sudah ditanggung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal mamanya, papanya ikhtiar. Ya kalau mama papanya nggak ikhtiar, ya bingung juga jalur rezeki mau lewat yang mana. Papanya tidur, mamanya tidur, semua tidur, sampai anaknya juga tidur. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada yang tidur. Yang tidur sebenarnya sedang menghafal Al-Quran di dalam mimpi. Ya, lanjutkan. Wa mu'awanatu ahli al-'iyali al-mu'sirina. Ini yang ketiga ya. Wa mu'awanatu ahli al-'iyali, dan menolong keluarga al-mu'sirina, yang susah, yang sedang kesusahan, yang fakir. Wa mu'awanatu ahli al-'iyal al-mu'sirin, menolong keluarga yang fakir. Ini tidak tahu nanti setelah di pesantren mungkin satunya jadi pengusaha, satunya menjadi guru, satunya menjadi menteri, satunya mungkin pengganti Megawati menjadi presiden, presiden penghafal Al-Quran. Kita tidak tahu. Dan sudah digariskan. Kalau kalian dalam keadaan mapan, ikuti jejak Jibril alaihissalam, membantu keluarga-keluarga yang sedang kesusahan. Ada sepupu lagi sedih, lagi susah, nggak ada beras, nggak ada buat makan, kasih rezeki sebagian kepada kalian. Dek, kakak, ini saya ada 100.000, silakan ya.
Kebetulan saya baru kerja, alhamdulillah gaji saya sudah 10 juta. Baru kerja 10 juta. 1 juta ya buat mama sambil cari kerja. Membantu keluarga yang sedang kesusahan. Perilaku seandainya Jibril alaihissalam menjadi penduduk hati kalian, tanamkan selebar-lebarnya mulai hari ini. Siapa tahu dengan kalian menanamkan di dalam hatinya, kalian akan dipertemukan oleh Allah dan menjadi orang yang selalu membantu. Amin Allahumma amin. Terus coba apa saja kecintaan malaikat Jibril kalau menjadi penduduk dunia? Yang kedua, yang ketiga, wah, kita lanjutkan. Mengembara seperti kita sedang berjalan jauh, atau kita berada di pesantren sedang mencari ilmu, mengembara dalam menjadi mencari diri, mengembara dalam keilmuan. Kita juga mengembara. Lanjut. Qala Jibril alaihi salam, qala Jibril berkata lagi. Qala Jibril berkata, yuhibbu Rabbul Izzati jalla jalaluhu. Yuhibbu mencintai Rabbul Izzati jalla jalala, Rabbu Tuhan al-Izzati yang perkasa jalla jalala. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai min abidihi, dari hambanya. Hambanya Allah. Kalian termasuk hamba Allah atau bukan? Iya. Yang di sini termasuk hamba Allah atau bukan? Iya. Termasuk hamba Allah. Yuhibbu Rabbul Izzati jalla jalala, Tuhan yang maha perkasa mencintai. Mencintai kepada siapa? Min abidihi, dari hambanya. Min abidihi, dari hambanya. Thalatha khisalin, 3 perkara. Kalau kalian termasuk hambanya Allah, ingat Allah cinta kepada hambanya 3 perkara. Kalau kalian mau dicintai oleh Allah, maka lakukan 3 perkara, tanamkan di dalam diri engkau kalian 3 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah badal istita'ati. Badal istita'ati, mengerahkan kemampuan dalam taat. Jadi segala kemampuan kita digerakkan semua untuk menuju ketaatan kepada Allah. Engkau punya harta, harta merupakan kekuatan.
Kerahkan harta itu menuju taat kepada Allah. Yang pertama adalah mengerahkan kemampuan dalam taat kepada Allah. Punya ilmu, kerahkan untuk taat kepada Allah, berbagi ilmunya. Yang satu pernah masuk, yang satu belum masuk. Yang belum masuk datang, pinjam ya bukunya, saya mau nyalin. Oh ini. Allah, jangan nggak boleh kita berbagi. Paling baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang. Temannya sakit pula, temannya punya acara pula, pas datang ke sini mau pinjam bukunya, kita hanya mikir. Tapi saya yakin kalau adik-adik yang ada di sini walaupun hanya 1 kilo itu hanya ungkapan berdan, ungkapan best, ungkapan best. Tidak benar. Tidak benar. Ya. Yang kedua adalah wal bukaa indan nadamati. Wal bukaa dan menangis indan nadamati ketika menyesal. Ketika menyesal karena telah melakukan maksiat. Ya Allah, kenapa aku bermaksiat ya Allah? Ya Allah, kenapa? Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kenapa ini bisa? Menyesal. Tapi bukan begini. Menyesal. Ya. Menyesal. Bukan ya. Menyesal. Allah menyukai kepada hambanya yang menyesal ketika pernah melakukan maksiat. Terus yang ketiga, wasabra indal faqati, dan bersabar indal faqati ketika ada kebutuhan. Ketika memiliki kebutuhan, kalian belum mampu, ya jangan sampai tidak sabar. Uang kerjanya disimpan satu-satu. Punya kelebihan 10.000 disimpan, sabar. Insya Allah akan tercapai. Tahu-tahu, pokoknya saya harus punya ini. Dan harus punya, yang mencuri. Akhirnya korupsi, naudzubillah. Tapi wajah-wajah kalian adalah wajah-wajah yang tidak ada potongan daripada pensucian korupsi. Wajah-wajah kalian adalah wajah yang penuh bersinar. Ahli-ahli mau masuk surga? Mau. Jangan dulu lah. Syarat masuk surga itu apa? Ya. Apa? Mati. Orang Islam ya harus kiamat dulu baru masuk. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, melakukan 3 hal yang dicintai tadi. Allah cinta kepada hambanya 3 perkara apa saja? Yang keras, kemampuan yang kita miliki itu kita kerahkan sekuat tenaga untuk taat kepada Allah. Yang kedua, menangis
Gimana caranya nangis? Yang ketiga, iya sih juga. Yang ketiga apa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.